Jadi dipaksa embrio itu tumbuh dengan akibat cacat. Kan itu. Hasil perjinahan kekuasaan. Ya itu. Jadi yang mau dimaksudkan sebetulnya bukan Gibrannya, tetapi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Oke. embrio itu cacat. Kita mesti menjadi bagian dari sejarah. Nah itu artinya prestasi mahasiswa untuk menganggap bahwa ya mesti ada kejujuran. Kenapa saya tanya begitu? Ya kita nggak mau. Kita juga ingin masuk dalam politik. Tapi kalau dalam politik tokoh anak muda kita ada Gibran, ya bagaimana, dia malu sendiri kan. Tapi saya salut tuh dengan Gubernur Aceh. Dia Oh, tunggu tuh barang mendarat, lalu istirahat, ya kan. Terus pas datang itu dia bilang, ya Bapak tadi sudah saya tunggu, katanya Bapak capek-capek, sekarang saya ada urusan. Ngomong aja sama bapak-bapak ini, terus ditinggal. Saya Ya, nggak kebayang tuh kayak apa luka ya batinnya itu. itu. Ya teman-teman, selamat datang di DSTV dan kita akan membahas masa depan yang tidak terlalu lama lagi untuk menghasilkan pemerintahan baru. Ya, itulah pembuka kita kali ini, agak beda nih ya. Yang buka Bung Rocky, tepuk tangan. Jadi itu bukan omon-omon aja, walk the talk, bukan walk. Terima kasih datang lagi Bung Rocky. Maaf terlalu lama menunggu. Iya. Ini gue agak formal hari ini, habis dampingin Bu Mega tadi kebun raya. Ibu bercerita tentang Ibu Mega udah kebun raya, itu artinya ada sesuatu yang akan dirayakan dalam waktu. Oke, menarik tuh. Memang kan lagi rame nih, sampai Ya. mengalahkan kegaduhan soal ijazah palsu. Iya, ya. Sekarang orang bicara tentang pemakzulan Gibran. Yep. Menurut Bung Rocky, ini hanya sebuah gugatan, sebuah koreksi, atau sesuatu yang memang keinginan yang yang punya basis legitimasi yang kuat, baik secara politik, etis dan sebagainya. Coba kita mulai dengan istilah itu tuh. Orang selalu anggap apa sih, kenapa mesti dimaksulkan apa soalnya kan. Kan dari awal waktu kita mulai dengan peradaban demokrasi, kita pastikan kita install ideas, ethics, dan masa depan tuh. Jadi kalau diukurkan dengan itu, ide kita apa sebetulnya dari awal tuh? Tidak boleh ada KKN, nepotisme. Ide kita apa? Kita ingin demokrasi in optima forma, bukan sekedar demokrasi yang ada institusi, lembaga-lembaga, tapi aliran berpikir demokratik itu ada apa enggak tuh? Tuh, yang kedua. Yang ketiga adalah memastikan bahwa kita tidak lagi menginginkan ada seseorang yang dipaksakan hanya karena ambisi. Jadi kalau tiga aspek itu kita ukurkan hari ini pada Pak Gibran, itu artinya seluruh ide tentang reformasi tidak mungkin dia lanjutkan kan. Itu. Nah, setelah itu baru ada soal mekanisme bagaimana. Tetapi yang lebih penting adalah menganggap suara publik itu termanifestasi justru atau dibaca secara sangat peka justru oleh kalangan purnawirawan. Nah, masalahnya orang anggap ya purnawirawan cuma 200. Oh, bukan soal 200, tapi visi yang mereka sebutkan itu yang tidak bisa diucapkan oleh emak-emak yang sibuk dengan harga beras segala macam, yang gagal untuk dikonsolidasi misalnya karena setiap kali rapat BEM aparat itu datang intervensi. Nah, kalangan purnawirawan mampu mengkonsolidasi itu lalu diucapkan sebagai, sebut aja, tekanan publik, dan selalu kita butuh tekanan publik. Karena kalau mereka bersuara nggak ada parcok-parcok gangguin ya. Ya, itu. Kayak BEM atau yang lain. Nah, itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya suasana itu yang membuat kita percaya bahwa ini serius. Serius. Oke, seriusnya dalam rangka mengoreksi masa lalu dalam konteks kelahiran Gibran di panggung utama politik kemarin dalam pemilu dan hari ini wakil presiden, atau ini cara menyelamatkan masa depan, atau hanya sekedar mau balancing political power pada hari ini? Pertama soal embrio yang dikandung di dalam rahim Mahkamah Konstitusi. Embrio yang tidak ditumbuhkan secara natural. Jadi dipaksa embrio itu tumbuh dengan akibat cacat. Kan itu. Hasil perjinahan kekuasaan. Ya itu. Jadi yang mau dimaksudkan sebetulnya bukan Gibrannya, tetapi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan embrio itu cacat. Gitu. Nah, kebetulan koreksi dong ya. Koreksi aja. Nah, masalah berikutnya supaya di masa depan tidak ada yang punya coba enggak jadi imajinasi melakukan hal yang sama. Supaya tidak jadi jurisprudence. Begitu tuh. Kalau lu mau aturannya diganti fair dari awal gitu. Jadi bukan karena ambisi seorang
lalu aturan menyesuaikan diri dengan ambisinya. Nah itu Oke. yang jadi bagian itu udah nggak mungkin dihapus dari benak emak-emak. Pak Jokowi waktu itu memaksakan embrionya, Mmm, kendati belum cukup umur dalam bayi kandungan tabung lah ya, demokrasi. ke Ya, dalam proses ya pemilu kalau ya? bayi tabung diteliti dulu benihnya. Ini kan tanpa diteliti seolah-olah itu ada benih unggul. Padahal ya benih yang dipaksakan selalu bermasalah, cacat secara Mmm, DNA-nya. oke. Nah, jadi lebih kepada itu ya, bahwa ini persoalan yang Mhm. sangat penting dalam perkembangan demokrasi kita, Ya, sehingga hal seperti yang terjadi di MK dulu tidak boleh diulang lagi nah dalam itu masalahnya. perjalanan bangsa Oke, ini. jadi kita mulai dari problem etis di situ. Oke, itu Ya, sebagai problem etisnya, sebagai, mhm, tikungan peradabannya. Tapi oke. sebenarnya kalau dia sudah melalui proses formal, ini kan pernyataan banyak nih, terutama buzzer-buzzer, "Ya udah terima aja kan toh sudah legal, sudah melalui proses pemilu, dipilih rakyat 58%, kenapa sih mesti diganggu?" Gitu. Kan kita mau lihat yang kita investasikan itu saham bener apa saham bodong. Karena itu akan dibongkar dong, "Loh gimana perjanjiannya tidak fair kok." Jadi jangan kita, ucapkan sesuatu seolah-olah yang udah selesai karena pemilu udah selesai. Loh justru pemilu cacat itu yang membuat orang tidak percaya bahwa negeri ini bisa diinvestasikan kembali melalui Gibran, kan itu Mmm, dasarnya. Jadi kita mesti anggap bahwa psikologi publik itu menyimpan ya kemarahan sebetulnya. oke. Yang kemudian kemarahan itu mulai ditutupi dengan peristiwa, dengan transaksi, akhirnya kemarahan itu dibuka lagi oleh teman-teman di TNI, purnawirawan ini, kan itu. Jadi Tapi kan sering dinyatakan bahwa, itu kan jenderal-jenderal yang dulu mendukung Anies tuh. Jadi orang-orang yang kalah pemilu tuh, bukan murni dari para kesatria kita yang dulu pernah di TNI gitu sampai jadi jenderal. jenderal itu dia profesi yang dari awal kita kenal bahwa dia tidak mungkin mengucapkan sesuatu tanpa punya kepentingan historis. Mmm, Gitu. Jadi ini kepentingan historis bukan kepentingan politik. Masa karena kalah kalah mendukung Anies mau singkirin anak kecil itu kan dari awal semua orang itu menganggap bahwa ada yang buruk, ada yang manipulatif di mhm, situ. Nah, jenderal ini membaca pikiran BEM, jenderal iya, itu membaca pikiran oposisi, jenderal itu membaca pikiran mak-mak. Jenderal ini nggak membaca pikiran Anies. Jangan-jangan mhm. Anies juga nggak peduli Toh dengan pemilu udah lewat ya. iya udah nggak ada apa-apa Iya. itu jadi Tapi kan bagi kelompok ini, terutama para pemuja sebelah sana, oh itu seolah-olah kan brain mereka tuh freeze hanya pada peristiwa pemilu nih. iya karena pemuja itu ketakutan atau bahkan ingin menyelundupkan kegelisahan mereka dengan Mhm, argumen yang itu aja. Ini Anies segala macam tuh. Loh, apa urusannya dengan Anies gitu. Ya, memang dia mendukung Anies faktanya begitu. Tetapi lompatan logikanya karena mendukung Anies maka mau jatuhin Gibran. Kan dasarnya begitu. ya ada Misalnya logical wakil presidennya fallacy. bukan Gibran, ya pasti nggak akan dijatuhin kan karena Ya, prosesnya bagus. Itu ya manipulasinya ya twist-nya kan di sana ya, iya sehingga ditwist dengan cara yang sangat dangkal tuh. ya karena hari-hari ini kan apa-apa dikit, karena kalah pemilu, karena ini, karena itu. Jadi dipelihara itu pengkutupan dalam masyarakat itu. Yang memang baru terjadi kan setelah reformasi ini di periode Pak Jokowi ini kan ada, apa namanya, kutub-kutub yang, apa namanya, sangat militan dalam politik kita ini. Militansinya itu kan militansi Nora itu. Kenapa cuman Anies? Kenapa bilang, oh itu juga kumpulan antara pendukung Anies dan pendukung Ganjar. Mmm, Itu lebih gila lagi tuh kan. Loh iya, Anies sama Ganjar tidak bersekutu kenapa mesti dipaksakan demi Gibran kan. Jadi kita mau lihat kelemahan dari pendukung Jokowi ini nggak punya argumen rasional. iya, Nah karena punya argumen rasional maka makin makin lama makin ngaco keterangannya iya. tuh. Memang produk dari gimik politik kan seperti itu, biasanya, Nah tidak ada kedalaman. itu produk dari gimmick walk walk. Oke. Nah, tapi kan mungkin Bung Rocky juga udah bicara Yes, dengan banyak orang. ya. Apakah oke lah ada landasannya itu tadi mau mengkoreksi Mhm, proses, masa lalu di MK itu sebagai sebuah cacat historis yang nggak boleh dibiarkan begitu saja ya. mhm. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah, kenapa nggak bisa move on sih? Ya sudahlah, sudah dipilih. Selalu ada semacam sedimen moral yang tertinggal. Mmm, Bahkan ketika ada transaksi politik, sedimen moral itu satu waktu akan popping up, akan naik lagi ke permukaan. Kelihatannya kok nggak bener ya, rasa batin kita, sudah terpilih tapi
kayaknya tidak well seated itu. Oke. Ada sesuatu yang mengganggu moral bangsa ini. Tapi apa enggak ini juga lahir dari konteks kemarin itu, ada tarik-menarik yang besar nih antara, pemerintahan baru dengan, katakanlah aktor-aktor pemerintahan lama nih, dalam konteks itulah terjadi peristiwa, para purnawirawan ini? Jelas itu selalu ada Soal konteks. dua matahari Dua ini. matahari. Tetapi publik menganggap bahwa pikiran mereka, kecurigaan mereka bahwa ada manipulasi itu diperjelas justru oleh kajian para purnawirawan. Kan dia lakukan kajian berbulan-bulan kan. Iya. Jadi tidak mungkin itu datang hanya karena dendam tuh. Jadi mereka dendam karena konstitusi dipermainkan. Saya kira itu dalil utama dari teman-teman purnawirawan ini. Ada di sana Ya. ya. Oke, jadi menurut Bung Rocky seberapa mungkin ini bisa terlaksana? Oh itu menurut saya itu pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Karena dia unstoppable. Dan kan orang mau lihat nanti Presiden Prabowo bagaimana akibatnya tuh. Apa ini satu paket jatuh. Kan udah berpikir sampai situ kan. Yang berpikir itu siapa? Ya justru Pak Jokowi yang berpikir begitu kan. Jadi dia yang cuma sendiri sebetulnya. Nah tapi kalau kita lihat ya ada prosedur konstitusi. Mulai dibahas di DPR, lalu dikirim ke Mahkamah Konstitusi, lalu berperkara di situ nantinya. Tetapi saya melihat bahwa itu panjang. Bayangkan misalnya kalau minggu depan itu mulai diproses di DPR, lalu mahasiswa karena moral call ini, panggilan moral ini mulai demo lagi. Nah kalau mereka mulai demo itu artinya ada sesuatu yang serius membekas dalam benak masyarakat sipil. Misalnya ya 100 orang pertama demo, hari kedua langsung 300, hari ketiga 1000. Lalu DPR dipenuhi lagi oleh demonstrasi mahasiswa tuh. Kalau Pak Polisi bersikap netral bahwa ini adalah opini publik, jangan halangi demonstrasi. Maka hitungan saya mungkin 1 minggu, mungkin ada pejabat intelijen bisikin pada Pak Gibran, Pak sudah waktunya turunkan tekanan politik. Itu bisa terjadi loh Pak Harto terjadi begitu kan. Tapi apa mungkin? Ini kan kalau publik menganggap kan bahwa katakanlah institusi kepolisian kita sampai hari ini masih dipegang oleh orang-orang yang berada dalam kendali Presiden Jokowi. Ya, tetapi selalu opini berubah. Bayangkan misalnya Harmoko itu apa kurang dekatnya sama nggak mungkin Harmoko Apa dipilih 97% masyarakat itu gitu soal ya. itu. Giliran Tapi sekarang nih, kepolisian ada di dalam sorotan habis-habisan soal kemampuan kepolisian ini untuk mengarahkan sumber dayanya untuk ya memajukan calon ketua BEM atau menghalangi yang mereka nggak disuruh kekuatan kan semua orang terbuka kan. Dan nggak mungkin polisi akan lakukan itu terus menerus kalau opini publik berkembang terus kan. Polisi juga mengerti bahwa iya mereka berperan pada waktu 2024 tapi nggak mungkin peran itu diteruskan kan, dasarnya itu kan tatapan mata publik internasional juga tersorot khusus pada kasus manipulasi ambisi dari Presiden Jokowi pada anaknya. Oke, kalau ini dibawa ke DPR, artinya ini kan akan menjadi peristiwa politik, ya. Apa insentif bagi partai-partai yang ada di sana untuk mereka kemudian meneruskan ini menjadi proses politik yang nyata? Mungkin dia tidak berpikir insentif duluan, tetapi akan ada suasana yang mulai diperlihatkan oleh media massa. Satu persatu mulai dicicil, ijazah Jokowi palsu, Fufu Fafa dibongkar lagi. Jadi ini satu paket justru bagi partai-partai politik yang masuk akal itu, yang punya otak itu, untuk mulai mengatakan, oke kalau begitu kita mulai dari awal pembersihan itu. Dan Presiden Prabowo kan nggak pernah kasih statement untuk menghalangi itu kan. Jadi partai-partai ini kan, partai-partai di situ kan yang ada di kabinet kan juga pragmatis kan. Mereka menganggap bahwa toh dengan adanya Gibran juga nggak ada insentif kan. Anggarannya dipangkas oleh Prabowo, dia nggak mungkin lagi merampok APBN kan. Kan insentif pertama kan APBN. Apalagi kalau dianggap bahwa ini partai-partai lagi dievaluasi oleh mahasiswa, dievaluasi oleh masyarakat sipil, dievaluasi oleh jurnalis internasional. Mestinya ada semacam perubahan mindset pada mereka, bahwa mereka diam-diam mungkin tidak akan menghalangi proses pemakzulan itu. Oh, Bung Rocky yakin ya bahwa mereka akan membiarkan itu berjalan seperti... Iya, karena mereka juga lihat sinyal ketua kabinet, sinyal presiden sebagai pemimpin kabinet tidak mempermasalahkan itu. Ya ada sinyal kecil, tapi kan tidak ada semacam satu decisive conclusion dari presiden menolak untuk menolak itu. Bahkan dari awal presiden, ya itu hak
purnawirawan, hak warga negara, ya silahkan diproses tuh. Asal ada aturannya, ya itu bukan permissiveness, tetapi Pak Prabowo kelihatannya mengerti bahwa tekanan publik itu tidak mungkin dibatalkan hanya karena transaksi politik dengan ketua-ketua partai yang mendukung dia tuh. Hmm. Seberapa besar nih menurut Bung Rocky antusiasme masyarakat terhadap proses ini? Sangat besar tuh. Jadi bahkan ini saya baru dari Dili, ini baru turun dari pesawat, bahkan di Timor Leste itu dibicarakan oleh aktivis-aktivis itu. Ini saya baru nyampe dari Timor Leste, kasih kuliah umum kemarin. Ada Pak Sanana di situ dan semua jurnalis yang di situ, termasuk kalangan aktivis, rektor, ada 14 rektor di situ, bertanya tentang bagaimana keadaan politik Indonesia dengan kasus potensi pemaksulan itu. Tapi itu justru akan menarik gitu. Kalau memang ini mendapat dukungan publik, harusnya ini di kampus-kampus mulai merespon ini ajakan atau tuntutan demand dari para purnawirawan TNI ini. Tapi Ini kan kita melihat sejauh ini belum ada. ini dua akibat. Dia belum dibahas di DPR. Oke. Begitu dia mulai dibahas, Akan memicu konsolidasi. Yang kedua, ini lagi UAS kampus itu. Oh iya. Nah, aku benar-benar di kampus dan mereka WA grup itu jalan terus. Jadi tetap mereka menganggap bahwa bayangkan misalnya mahasiswa baru akan masuk nih bulan Juli itu. Apa yang akan dikatakan oleh senior mereka pada mahasiswa baru ini? Ya fufu-fafa. Kan itu pewarisan nilai kan. Ya kayak kita seniornya begitu mulai masuk tahun 80-an itu yang kita ajarin pertama adalah manipulasi P4. Itu pada mahasiswa baru itu. Soal paper dulu Soeharto and his general. Jadi doktrinasi ini akan terjadi. Nah, kalangan BEM hari-hari ini juga sedang mempersiapkan pendidikan politik buat mahasiswa baru mulai bulan Juli Agustus. Jadi itu pasti. Tapi apakah itu masih berjalan? Karena saya dengar sekarang bahkan rektor pun bisa didatangi oleh anggota Polsek nih. Pasti. Jadi kita mulai lihat justru karena mungkin kepolisian mengerti bahwa akan ada rapat-rapat gelap itu, maka rektor ditekan. Tetapi nggak ada rektor yang berani melawan mahasiswanya tuh. Nah, mahasiswa sekarang ini menganggap bahwa ya udah mau rektor kayak mau apa. Saya bisa baca itu karena mungkin dalam seminggu ini ya saya 4-5 kali ketemu dengan teman-teman itu, dia merasa bahwa kita mesti menjadi bagian dari sejarah. Nah, itu artinya prestasi mahasiswa untuk menganggap bahwa ya mesti ada kejujuran. Kenapa saya tanya begitu? Ya kita nggak mau, kita juga ingin masuk dalam politik. Tapi kalau dalam politik tokoh anak muda kita ada Gibran, ya bagaimana, dia malu sendiri kan. Oke. Nah, kalau misalnya ini bergulir di DPR, lalu ke MPR yang punya kewenangan untuk itu kan, DPR kan enggak ya. Nah, apakah ini justru tidak melahirkan satu presiden baru nih Bahwa sejak reformasi, bahwa bisa dijatuhkan tuh wakil presiden tanpa proses hukum yang katakanlah konstitusional. Dan presiden ini ada pada Gus Dur, ada pada Pak Harto, ada pada Habibie. Semuanya itu berubah ketika kekuatan politik, imbangan politik udah menjadi fakta. Jadi bukan hal yang aneh ya. Presiden Soekarno jatuh karena peristiwa politik besar, Soeharto jatuh karena gerakan mahasiswa dan sosial yang besar, Pak Habibie juga sama. Jadi ada presiden. Gus Dur juga, ya ini apalagi kalau cuma wakil presiden ya. Karena toh bagaimanapun kan keputusan politik itu akhirnya akan menjadi keputusan hukum kan. Pada akhirnya sama seperti tap MPR kan itu bukan produk hukum, tapi produk politik yang kemudian menjadi hukum positif ya. Jadi begitu fakta politik udah terjadi, ya hukum akan membenarkan. Bagaimana? Ya kalau kita pakai tap MPR sebagai produk politik kemudian menjadi hukum positif. Tap MPR adalah kesepakatan politik. Jadi sebenarnya dari sisi politik nggak ada masalah ya. Karena kan tidak ada diatur sebenarnya soal itu kan, tidak ada larangan gitu. Yang ada kan hanya syarat gitu kan. Iya, tuh persyaratan itu kan persyaratan yang dibuat seorang mundur segala macam. Tapi kan publik tahu lu nggak mampu itu. Lu mau putar kiri kanan lu nggak mampu. Di mana? Tapi kan ngomong AI tiap hari masa nggak mampu. Iya, itu AI itu dalam pengertian mengucapkan supaya terlihat paham itu kan, artificial intelligence. Padahal sebetulnya intelijen dia yang artificial.
Oh, betul betul betul. Artificial intelligence, intelijen dia artifisial, betul betul betul. Cucok meong nih kalau udah oke, jadi ya kita tunggu sajalah ya bagaimana Iya. nanti perkembangannya dan sebesar apa nanti bola salju politik ini kemudian bergulir di parlemen atau Mhm. katakanlah di kampus-kampus Yes. di seluruh Indonesia. Mari kita Mhm. tunggu saja. Mhm. Cuma ada hal yang menarik kemarin. Katanya pulang dari Vatikan, ya ini si Mhm. Babe nih, babenya Wapres kan, Oke. tiba-tiba kena alergi berat. Ya, dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya. Sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi kena Iya. biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu Saya kira wajahnya. bukan alergi ya, ada semacam, itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Hmm. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa Oh bisa disebut gangguan udah ya ya? gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Bukan Oke, itu sehingga misalnya. direspon Iya, dengan cara iya, seperti iya. itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu Hmm. terus-menerus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah, efek negatifnya kan. Dia Hmm. musti layani, musti seolah-olah, "Ya silahkan." Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh Ya, netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja, mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama, oke. sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan, kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya eh, tidak kuat, sistem apa namanya itu, Imunnya, kekebalan tubuhnya. bukan imunnya itu, Apa tuh? hormon Fisiologisnya. stresor Ya, stresor. oke. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Prozac itu obat-obat penenang. Nah, kelihatannya sudah pernah dipakai dan itu udah kebal. Udah kebal. Karena kita mesti duga bahwa Pak Jokowi itu ada ketegangan psikologi luar biasa tuh. Kan dia semakin tenang, itu Kenapa? artinya dia Kan dia turun dengan jumawa, bisa ngantarkan presiden baru, anaknya juga, menterinya banyak banget di kabinet, kenapa dia harus depresi? setelah dia turun itu tidak berhenti, dugaan-dugaan negatif terhadap perilaku beliau selama memerintah dan itu menyakitkan karena mungkin Pak Jokowi melihat ya Ibu Mega setelah lengser ngurusin PDIP. Hmm. Pak Prabowo sebelum jadi presiden ngurusin partai. Pak SBY setelah lengser melukis ngurusin partai. Jadi kemewahan Nah, ini kan politik. bentar lagi jadi nabi katanya mau ngurusin PSA Iya, ya. dia mungkin mau siapa yang mau. Gak tahu ini kan selebaran nih. Katanya masih ada Iya kan, beberapa yang nyalon itu pun tuh. udah PSI adalah partai anak muda, tapi pemimpinnya nanti adalah orang tua, kan itu juga udah Ya. dia dengar itu aja udah, "Aduh iya ya nggak bisa." Tetapi dia mesti punya mainan politik. Jadi karena nggak punya mainan politik, dia kasakusuk ke mana-mana. Nah kasakusuk itu kan satu waktu orang ya capek juga kasakusuk dalam Oke. usia segitu tuh. Jadi tadi itu proses kimia tubuh ya, maka Kimia muncul tubuh saya seperti kira itu. itu kimia Bukan tubuh. karma politik ya? Bukan kalau kalau Karma politik kemudian mempengaruhi kimia tubuh nggak? kalau karma politik itu kita rumuskan nanti itu. Oh gitu ya. Oh, ya, tapi menarik kan kalau benar nih seperti yang kita baca di media massa bahwa ada pertimbangan Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan PSI dari anaknya kan. Itu Kan syaratnya katanya jangan ada yang bertarung kalau jangan sampai kalah kan malu mantan presiden gitu. kita mau baca, PS itu apa sebetulnya kan? Itu kan partai yang didesain justru untuk menghasilkan pikiran-pikiran baru di kalangan generasi muda. Dan dia gagal. Jadi kalau kita ikuti TikTok atau chattingan di WA grup sosial media, orang menganggap itu bukan partai anak muda, Hmm. tapi partai yang disiapkan untuk menampung seorang anak kecil. Itu dasarnya tuh. Jadi permainan-permainan isu semacam ini kan makin menunjukkan bahwa ya dari awal memang itu bukan partai, tapi itu sekedar vehicle dari sebuah dinasti itu. Nah, masalahnya di situ. Tapi Tadinya kan partai bukan dinas, tadinya kan
banyak bilang bahwa itu dikelola kayak, korporasi karena ada pemegang saham kan yang nggak boleh diganti dan menggantikan. Ya itu saya tahu itu anggaran dasarnya itu berbunyi netral, tapi dalam praktek sampai di cabang tingkat kecamatan itu yang boleh jadi bendahara adalah orang yang punya kaitan dengan pemodal itu. Gitu ya. Iyalah, jadi uang yang berada di situ banyak betul, tapi akalnya kan nggak ada. Oke. Kalau PSI itu sebelum dia jadi partai, saya orang pertama yang dikontak oleh Raja Juli dan Grace Natali untuk brief mereka apa artinya solidaritas, apa artinya bunga mawar merah, apa artinya liberalisme. Ya, jurnal dia pertama itu jurnal apa namanya itu? Saya nulis di situ tentang arah generasi itu. Tapi pada waktu mulai diskusi tentang arahnya, saya mulai lihat ini sih bukan arah generasi, arah oligarki. Dan sekarang bagian dari oligark Ya, kan. betul. Apalagi misalnya Raja Juli pegang Menteri Kehutanan yang Ya, mana itu dan kita tahu urusan tambang, nepotismenya banyak. perkebunan, tanah semua ada di sana kan. Oke. Hmm. Jadi kita lihat lah ya episode berikutnya apakah Jokowi menjadi ketum apa namanya PSI yang dengan demikian ada berada di bawah Grace Natali dan Raja Juli termasuk Yes. Giring misalnya. Iya. Karena kan posisinya di bawah Dewan Pembina nih ketua umum kalau ada ART yang sekarang. Ya karena Pak Jokowi kan gagal mengkudeta SBY. Gagal Oke. mengkudeta Airlangga. Jadi Demokrat gagal dikudeta, Golkar dikudeta, maka dia kudeta aja PSI kan. Paling masuk akal Masuk akal PSI gitu. ya. Ya karena nggak akan ada yang melarang. Iya, apalagi ke tempat kita salah. Aku nggak mau sebutin itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, Bung Rocky, coba Yes. kita lihat ke masalah-masalah yang ada sekarang. Ya. Ini soal apa namanya 4 pulau yang ada di Aceh, ya. Saya sudah bikin telaah secara Oke. juridis, Apa? sosiologi segala Oke. macam. Aha. Tapi saya ingin pendapat Bung Rocky dulu. Gimana melihat apa sih? Kenapa tiba-tiba Menteri Dalam Negeri mematok ini jadi Pulau Sumatera Utara, bukan Pulau Aceh? Apa Itu urgensinya kalau menurut Bung Rocky? itu tindakan teknokratik yang buta sejarah. Oke. Jadi sangat mungkin Semata-mata karena buta atau ada di belakangnya motif-motif lain? kita mau duga itu di Oke. belakangnya ada apa. Tetapi kendati pun ada motif. Mungkin di pulau itu potensi minyak ada di situ, potensi mineral ada di situ. Atau nikel lagi nih. Nikel boleh aja tuh. Tetapi ini jadi soal justru karena pulau-pulau itu diserahkan untuk dikelola oleh gubernur yang adalahnya mantunya Jokowi kan itu soalnya di situ sebetulnya kan. Mungkin kalau bukan mantu Jokowi orang nggak akan bikin dugaan-dugaan itu tuh. Iya, Jadi iya, iya. tetap publik menganggap pasti ada sedikit atau bahkan tebal dugaan publik bahwa itu berkaitan dengan ya perintah kekuasaan kira-kira. Tetapi yang lebih konyol yaitu ketidakpekaan pemerintah Mendagri lah dalam hal ini. Mendagri untuk membaca psikologi dari rakyat Aceh. Ya. Intinya kan. Betul. Jadi sekali lagi Aceh itu tetap peka terhadap ya manipulasi kecil karena mereka menganggap kami menyumbang banyak pada negeri ini dan trauma Aceh soal GAM, soal apa namanya tsunami itu masih ada di situ. Banyak aktivis Aceh yang justru menarik diri dari politik karena nanti akan ada stigma lagi itu. Tiba-tiba ada urusan ini. Jadi kelihatannya kajian historis itu tidak diperhatikan. Iya. Padahal jelas sekali nih jejaknya dari mulai apa namanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 56, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 yang menetapkan Aceh jadi daerah istimewa. Lalu ada lagi apa ini 26 Mei 59. Banyak sekali sebenarnya secara juridis formal yang harusnya menjadi konsideran dari Menteri Dalam Negeri untuk kemudian tidak semena-mena memindahkan tanpa due proses yang melibatkan stakeholdernya terutama masyarakat Aceh. Itu yang saya maksud tadi. Konteks politiknya sudah benar bahwa kekuasaan negara ini sistemnya republik. Konteks politiknya, konteks hukumnya oke. Pasti diketahui bagaimana pembagian pulau-pulau ini. Tetapi konteks ideologinya itu tidak dipahami dan konteks sejarahnya. Ya, konteks sosiologisnya, Konteks sosiologis ke politiknya. itu soalnya. Jadi
kelihatannya ya mungkin buat sementara kita anggap kegegabahan. Tetapi di belakang gegabah itu orang akhirnya melihat di situ Ada pasti motif. ya ada tukar tambah politik di situ. Iya, Atau karena apalagi motif. nah ini kan yang langsung muncul di publik kan, karena kemudian kita melihat satu rekaman video di mana Luhut Panjaitan pada waktu itu di depan DPR bicara tentang bagaimana investor kecewa ketika berkunjung ke daerah pulau itu, mereka harus naik mobil sampai 16 jam atau berapa jam saya nggak tahu. Tapi itu kemudian dikaitkan oleh publik, ini kan latar belakangnya karena ada sumber daya alam di sana yang mau diambil. Jadi kesempatan kita hari ini melihat membuka lebih jauh sebetulnya latarnya apa itu? Iya. Apa hanya karena efisiensi administrasi? Kelihatannya enggak tuh. Ya, hanya karena secara geografis dia berhadapan Di langsung situ. dengan Tapanuli Tengah, Iya. Sumatera Utara. Tapi kan kemudian bau tidak enaknya langsung kerasa, ya. Saya gitu melihat tuh bagaimana Gubernur Sumatera Utara pergi ke Aceh tanpa difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, lalu dengan jumawa bilang, "Ya sudah, Ya kita itu. kelola bareng." Lah, Ya itu ini soal. kan ibarat lu mau ambil tanah orang, lu bilang, "Udah kita kelola bareng aja ini." Mm. Urusannya apa gitu ya? Nah, jadi itu pintu masuk untuk menilai bahwa bahkan gubernur Sumatera Utara itu menganggap bahwa apapun akan dia punya kok. Jadi Aceh antara gue kasih bagian yang Gua mainan carikan kecil lah investor, gitu. lu tenang aja gitu ya kan. Itu Ini kan juga ibarat kayak masuk ke rumah orang, dan mulai sekarang nih punya gua ya. Lah kita kelola bersama nih rumah. mm, Ini apa sih? nah Saya itu tanya orang Kemendagri, apaan tuh? Lah nggak koordinasi dengan kita Pak katanya. Wah ya kacau. bukan soal nggak koordinasi. Dari awal memang Bobby merasa itu udah dikasih ke dia kan. Hmm, Jadi arogansi itu yang menyebabkan timbul. dengan mudah dibilang ya gue datengin aja tuh ada yang backup gue. Kira-kira begitu kan. Jadi Da- secara tidak sadar dia sudah dipermainkan dengan Halusinasinya sendiri. dia terhadap kekuasaan. Oke, nah itu yang kemudian begitu melihat video itu saya langsung komen. Saya langsung teriak, "Oh, ini nggak bener," gitu. Ya, Nggak betul. boleh gitu kan. Tapi saya salut tuh dengan Gubernur Aceh. Dia Oh iya. tunggu tuh barang mendarat, lalu istirahat, ya kan. Terus pas datang itu dia bilang, "Ya Bapak tadi sudah saya tunggu, katanya Bapak capek-capek, sekarang saya ada urusan. Ngomong aja sama Bapak-bapak ini." Terus ditinggal. Saya Ya, nggak kebayang tuh kayak apa luka ya, itu batinnya itu. artinya pertandingan psikologi antara Gubernur Sumatera Utara yang adalah bagian dari dinasti Jokowi dan Gubernur Aceh yang adalah bagian dari sebut aja eh, eh, sifat dari Aceh itu yang tidak mau disinggung harkatnya itu. Ya. Aduh, dia tinggalin aja. Dan saya kira masyarakat Aceh sudah cukup sabar ya. Sangat Kenapa? sabar. Proses sejarah kita udah panjang Mm-mm. banget, ya. Kenapa sih nggak ada sedikit pun keinginan untuk membangun dialog dulu, berproses, ya. Tidak ujuk-ujuk gitu kan, Oke. memaksakan karena ada otoriti di mereka. Langsung aja tuh ditetapkan, udah ini sekarang punya Sumatera Utara. Karena apa? Mau didaftarkan ke PBB. Dalam hati saya pusing. Urusannya apa sama PBB ya? Ini yang krusial. Prabowo pasti mulai menangkap bahwa ini akan jadi soal internasional. Ini akan Mm-mm. membangkitkan lagi imajinasi tentang Aceh merdeka. Yang sampai sekarang kalau kita keluar negeri kan ketemu dengan teman-teman Aceh atau teman Papua itu di New York atau di London itu isu ini tetap ada loh. Jadi ini Laten tetap. ya istilahnya tepat itu laten ada di situ. Nah ini memicu untuk punya imajinasi lagi. Itu bikin repot lagi pada Pak Betul, Prabowo tuh. betul. Jadi wajar kalau banyak orang berpendapatnya apaan sih emang sengaja bikin gaduh gitu. Ya itu dimensi itu yang orang lihat. Apa memang ada ketidaksengajaan yang disengaja kira-kira Ya, begitu. ya. Ketidaksengajaan yang disengaja. Berarti nggak sengaja dong. Sengaja dong. Sengaja. Aduh, ya kita berharap Nah, Pak Prabowo mengembalikan ini ke relnya sehingga kita nggak perlu ribut-ribut. pasti Karena tidak ada urgensi kalau saya pribadi. benar. Tiba-tiba harus ke Sumatera Utara, nggak ada. Orang Sumatera Utara juga selama ini nggak pusing tuh. Mau itu Aceh atau apa, toh pulau-pulau kecil doang gitu. Kurang banyak apa Pulau Sumatera Utara, niasnya begitu luas, nggak bisa-bisa dibangun sampai hari ini. Ngapain lu nambah-nambah pulau, kan kira-kira gitu. Ya itu. Jadi konsekuensi dari meletupnya ide ini, bukan ide, isu ini itu membuat ya konsolidasi politik Prabowo itu juga mundur lagi tuh kan. Karena tetap Betul. Aceh
Papua nih masih jadi soal terus nih. Ya. Masuk lagi Aceh tuh. Bagaimana kalau diplomasi antara Papua dan Aceh kemudian jadi petisi internasional lagi tuh. Yes. Oh, memang pemerintah itu hanya ingin merampok. Ya, itu soal yang nggak pernah ya diduga, tapi nggak ada kemampuan kita untuk membaca itu. Ya. Di balik itu apa impactnya bagi opini publik Betul. Jadi dan opini kelihatannya opini global terutama. Mendagri dan apa namanya Gubernur Sumatera Utara ini memang tidak punya apa namanya ya Ya cara histo ya future ideas-nya itu hmm, terhambat sebetulnya karena ada dengan mudah kita duga ada ketergesa-gesaan ya karena seolah-olah harus ada yang dia tergesa-gesa karena ada yang minta pasti kan. betul. Itu buat gue kenapa ada potensi sebetulnya tapi diam-diam dulu. Artinya dugaan publik Iya, itu. iya, iya. Tapi kan kalau saya nangkep kan nggak ada semacam tidak ada kepekaan sejarah ya Nah, itu dari lebih seorang penting. menteri dalam Ya negeri itu lebih bahwa penting. isu ini bukan isu Ya. yang mudah gitu, bisa meletup gitu ya. Kalau dia bikin itu misalnya perbatasan Jambi Bengkulu, saya kira nggak akan heboh kita. Tapi ini kan Sumatera Utara dengan Aceh, ada sesuatu yang lu harus pikirkan gitu loh Ya. sebelum melangkah. Kan harusnya seperti itu. Ya mestinya mulai dianalisis siapa yang melakukan ukuran, tapi pada akhirnya kenapa itu Mendagri akhirnya membenarkan kan Iya, iya. prosedur itu yang harus Nanti kita diteliti. dengar nanti kalau sudah rapat di DPR Ya, kita mau dengar keterangan kejujuran ya dari mereka. nanti. Tapi kalau kami bersikap bahwa harus dibatalkan itu Oh, keputusan udah ada sikap Mendagri. resmi Ya, itu partai ya. akan sikap kita seperti itu. Balikin, nggak perlu sekarang ribut-ribut. Ya. Dialog silakan di sana. Kalau masyarakat Aceh nggak mau, ya terserah mereka. Nggak ada yang mengharuskan sekarang misalnya. Nah, Bung Rocky, ini satu hal yang juga lagi rame banget di bawah, terutama di provinsi-provinsi tertentu. Tapi ini melibatkan banyak sekali rakyat gitu ya. Ada kaitannya juga banyak dengan apa namanya soal ekologi dan sebagainya. Ini Ya. soal Satgas PKH. Saya lupa namanya, penataan kawasan hutan Ya. atau penertiban entah apalah. Pokoknya rakyat taunya ini namanya Satgas Sawit karena yang disasar itu memang tanah-tanah yang sudah ditanami sawit tetapi dianggap berada di kawasan hutan Ya. ya. Walaupun sebenarnya ini kompleks. Ya memang ada korporasi yang mencuri di luar konsesinya, Ya. ngambil hutan ada. Itu ada ya. Ada masyarakat yang kemudian dianggap mengambil lahan hutan tanaman nasional misalnya. Seperti misalnya katakanlah di Riau sana, Taman Nasional Tesonilo Ya. ya. Atau di tempat lain di Kalimantan. Nah, tapi ada juga persoalan ya. Dulu penetapan kawasan hutan itu dilakukan tanpa melihat realita di lapangan. Ya, dulu bukan kawasan hutan gitu ya. Tiba-tiba Jakarta menetapkan itu kawasan hutan, orang sudah nanam sawit. Kan kira-kira gitu nih. Atau katakan ada perambahan hutan gitu ya. Tetapi kan kemudian pemerintah harusnya cari jalan keluar. Bagaimanapun ini menyangkut puluhan ribu rakyat misalnya. Nah, saya pribadi melihatnya begini. Ini zaman sulit. Banyak orang di PHK, banyak orang nggak Ya. makan, ya kan gitu. Walaupun di sisi lain kita tidak membenarkan degradasi lingkungan dengan mengambil alih secara ilegal tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan, apalagi hutan lindung. Yang jadi problemnya kalau menurut saya ada injustice di sini. Betul. Ya, ada Memang ada injustice. injustice. Misalnya bagi rakyat, ya, bagi rakyat ini menyangkut hidupnya. Kalau bagi saya ini kan aktivis lingkungan, tapi Yes. saya kan ekopopulisme, Oke. bukan ekofasisme. Bagi saya bagaimanapun lingkungan untuk manusia ujungnya Ya. kan, kira-kira seperti itu. Nah, apa tidak bisa dikonversi tempat lain kemudian menjadi apa namanya kawasan hutan dengan melakukan katakanlah apakah ada penalti atau apa? Atau sawit yang berada di kawasan hutan itu tidak boleh monokulturnya sangat masif, Ya, tapi ditambah tanaman buah, tanaman kayu yang memungkinkan ada habitat-habitat burung atau yang lain ada di situ. Kan ada jalan keluar. Tapi saya lihat pemerintah malah mengambil lahan-lahan ini untuk kemudian dimasukkan dalam BUMN bernama Agrinas. Bagaimana menurut Bung Rocky? tidak ada kajian antropologi di situ tuh. Semuanya kajian demi efisiensi, demi memastikan bahwa ada anggaran yang akan sebut aja dipaksa untuk disetor oleh korporasi-korporasi sawit ini. Kan itu intinya kan. Jadi terlihat bahwa
pemerintah menganggap bahwa semua ini musti diambil dulu baru mau dibagi tuh. Hmm. Nah, saya melihat begitu tuh. Betul bahwa tanah, air di bawah bumi itu adalah milik negara. Jadi kelihatannya presiden menganggap oke, ambil dulu semua dengan Satgas ini dikasih ke Agrinas, baru nanti diatur ulang tuh. Padahal sebetulnya kebutuhan real itu bukan dengan cara itu. Betul. Tadi ya ada lokal-lokal yang sebetulnya dia berhak tuh karena dari awal dia tahu konsekuensinya. Tapi yang lebih penting menghitung apakah sistem yang monolitik kan ini sebetulnya semuanya disamaratakan Betul. lalu diasuransikan melalui Agrinas yang juga monolitik demi Danantara itu masalahnya di situ. Hmm. Padahal kebutuhan real petani plasma misalnya itu Ya. yang habis dia tanam tiba-tiba datang petugas itu ini ilegal. Loh dia butuh itu. Dia kan bukan pemain oligarki kan. Ya. Jadi kelihatannya yang kita sebut sebagai keadilan yang sifatnya lokal itu tidak diteliti. Nah, ini sebetulnya kemalasan pemerintah tuh. Atau memang ya kan sekarang mulai ada krisis tuh, mau dikembalikan setelah ya pohon sawit itu kalau Tidak dirampas dan dirawat, ya. nggak dirawat ya membusuk kan. Hancur. Nah kan saya membayangkan sebenarnya, katakanlah harusnya kan ini kesempatan. Kalau Prabowo pengen dikenang oleh masyarakat, harusnya dia orang yang berhasil melakukan yang namanya distribusi keadilan. Ya itu Ya kan itu lewat dia. apa? Penguasaan sumber-sumber agraria. Yes. Jadi katakanlah ada perusahaan yang besar kemarin di apa namanya di Riau. Duta Palma kalau saya nggak salah itu 200.000 hektar. 200.000 hektar kalau dibagi ke rakyat 2 hektar per kakak. Itu berapa puluh ribu orang yang selamat. Karyawannya, masyarakat yang tinggal di sekitar tanah itu. Lalu katakanlah korban-korban PHK di sekitar provinsi itu. Bisa masuk ke sana kemudian produktif. Mereka bisa lolos dari bansos, nggak perlu negara membiayain mereka. Tidak perlu ada banyak tragedi sosial terjadi. Setuju itu. Mereka kemudian diberikan sarana untuk berproduksi. Tanah kan buat kehidupan, Yes. buat rakyat kecil. Cuman ini soal cara berpikir negara tuh yang menganggap tadi bahwa oke secara masif diambil dulu nanti dibagi tuh. Padahal bisa mulai dari bawah tadi ide itu kan. Betul. Jadi Takutnya saya kalau ditarik ke atas baru dibagi. nah iya. Nanti banyak yang Nah nyotong di itu yang tengah saya maksud jalan. tuh. Itu jadi bancakan nanti. Betul. Pada waktu habis daya beli publik yang mesti setiap hari hidup secara subsisten itu tidak Yes. bisa dijamin lagi tuh. Ya sama karena yang terjadi di lapangan, Hmm. ketika lahannya dipatok, kemudian diberi polis lain atau apa, dan dianggap di tanah ilegal, yang terjadi apa? Ada sekelompok orang yang kemudian memanen sesuka Iya. hati, iya kan? Padahal ada orang yang bergantung hidupnya dari situ. Ini sawit kalau tidak dipupuk sekarang 3 tahun jelek Yes, tuh yes. hasilnya ke depan. Dan yang Nah, mana ini itu kan aparat. gimana? Ya tentu yang pakai seragam lah. Kalau rakyat biasa mana berani kan? Itu yang menurut saya sebenarnya harusnya Pak Prabowo menempuh jalan ini. Kan dalam Undang-Undang Dasar kita dikatakan tanah, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kan dikuasai oleh negara, digunakan sepenuhnya. Harusnya kan tanah tadi itu yang dianggap ilegal, ya, diambil negara, didata, diinventaris sebagai katakanlah apa namanya milik negara. Lalu didistribusikan kepada masyarakat, tetapi tidak menjadi hak milik, tetap punya negara. Jadi Dan tidak katakanlah ada kok di tidak boleh diperjualbelikan. bukan di dalam hukum tanah Indonesia tidak ada tanah milik negara dikuasai negara. Nah, tidak. itu dia. Tanah itu dari awal melekat pada siapa yang mengelola. Betul. Nah, itu yang harusnya kalau menurut saya. Jadi pemerintah punya land banking. Ya, Saya oke. ngebayangin kalau orang satu keluarga dikasih katakanlah 3 hektar. Ya, satu generasi mereka harus mengembalikan. Yes. Karena dengan asumsi selama satu generasi itu katakanlah 25 tahun misalnya atau 30 tahun, Ya, mereka sudah naik kelas nih. Bukan lagi masyarakat miskin sehingga bisa melanjutkan. Generasi yang baru, orang lain yang baru yang kemudian dikasih mengelola. Tapi saya melihat nggak ada arahnya ke sana. Ya curiga justru bahwa setelah dikumpulkan itu, dirasionalisasi, akhirnya yang masuk itu ya yang lama juga. Itu akhirnya. dia. Ya Itu- kayak Duta Palma itu yang Iya. manen tetap aja perusahaan itu. Itu yang kita lagi desakkan juga masyarakat sipil untuk betul-betul presiden. Kalau presiden kan ingin ada ide keadilan sosial tuh
ada ide ekonomi sosialistis, koperasi segala Mhm. macam tuh. Tetapi intinya adalah di dalam kondisi real kebutuhan itu adanya pada rakyat. Betul. Dibutuhkan memang institusi, dibutuhkan regulasi ya, tapi jangan sampai institusi regulasi itu jadi permainan yang begitu selesai hanya bisa dimainkan oleh kalangan elit, dan itu yang Ya. akan terjadi itu Nah ini akomodasi kan kan itu kumpulan betul. elit aja. Saya juga yang aneh kan, undang-undang itu memberikan kesempatan pada korporasi nih, Mhm. dia dapat Oh ya, izin pinjam pakai kawasan hutan. yes. Kok rakyat nggak bisa? Mhm. Dapat Itu, IPPKH ya. misalnya gitu, dapat katakanlah di situ hutan lalu ditambang, boleh tuh. Mhm. Kan misalnya seperti itu, Mhm. undang-undangnya seperti itu. Ya. Bahkan yang sudah lahan sawit bisa tumpang tindih tuh. Misalnya Ya. begitu. Loh kok sama rakyat garang kan kira-kira Mhm. pikiran saya ya. Mhm. Tapi tentu kan harus dilihat satu persatu nih, nggak bisa gebiak uyah aja. Dia udah hutan, nggak diperiksa dulu di hutan kan tahun berapa, mereka nanam tahun berapa kan begitu. Ini semuanya adalah kebutuhan mendesak untuk membiayai program yang disebut dana Dan antara. nanti, oh gitu ya. Iyalah, kelihatannya begitu kan. Jadi udahlah, ambil semua aja dulu tuh, nanti dicicil tetesannya. Nggak mungkin, nggak boleh begitu. Ya trickle down effect lagi dong Efek kayak orde lagi ya, baru gitu. dong. Ya karena kan belum ada faktanya bahwa dana antara ini bisa betul-betul jadi semacam lembaga yang menghidupi keadilan sosial, itu belum bisa diterangkan begitu. Oh, memang Danantara butuh ya, equity Ya mungkinnya atau pasti, kolateral ya. iya dia paling nggak kolateral tuh. Iya, kalau Walaupun 1 juta hektar, iya, wah itu ya bisa. kolateral di atas kertas hukum Ya, kira-kira ya, ya, itu. ya, karena ya kolateral kan pasti kertas Iya. kan ujungnya. Wah, saya sih sangat berharap Pak Prabowo melihat masalah ini, Ya ya memang mesti betul-betul, ditekan, mesti ada tekanan publik iya, memberitahu pada beliau bahwa yang disebut upaya untuk menghidupi rakyat itu real time, betul. bukan nunggu. Nggak bisa nunggu nanti 2 tahun, 3 tahun Yes. setelah ditata lah. Mhm. Orang kan harus makan, harus biayain sekolah anak, harus bayar listrik, beli bensin. Yes. Mhm. Ya, kayaknya memang harus ada yang memikirkan soal ini ya. Saya terus terang Bukan sekedar memikirkan, memperjuangkan. ia memperjuangkan dengan memanage demonstran. Ah, Ya itu memang dia. begitu dong kan. Kan Ya, itu hak. Jadi kelihatannya juga nanti ya saya udah berapa kali ngomong dengan tokoh-tokoh lingkungan itu mulai ada eh, bukan bunker sebetulnya klub-klub yang mengolah isu ini. Jadi oke. dengan tujuan presiden mesti dengar. Ya, ya. Saya membayangkan kalaupun tanah itu kemudian pun diserahkan kembali, apakah Mm-mm. korporat atau rakyat, saya sih prefernya ke masyarakat dibagi secara meluas ya. Itu akan menjadi cara baru mengelola monokultur. Nah itu. Gitu Mm-mm. loh. Jadi Ya, nggak bisa dia sama dengan yang yes, seperti yang lain. yes. Jadi per hektar harus ada sekian luasan Nah, dengan tanaman selain sawit. Ya, supaya untuk menahan air. karena itu monokultur tapi dikelola dalam lokal-lokal yang diversitasnya tinggi. Itu Betul. intinya. Iya, harusnya kan seperti itu Mm. gitu. Jadi Kalau dibalikin, kelihatannya juga banyak pengusaha yang dibalikin ke gue udah keadaan begitu rusak begitu, nggak nilai ekonominya apa, dia enggak, mesti tanam betul lagi invest begitu lagi. invest lagi. Apalagi kalau dia kemudian sudah di tengah jalan rusaknya, biayanya kan Ya, besar gitu ya. investasinya udah hilang. Oke. Itu dia. Ya nanti kita sama-sama lah melihat seperti apa nanti persoalan ini ya ke depannya. Bung Rocky, apalagi yang menarik belakangan ini? Apa aja kita bikin menarik aja Apa semuanya. ya? Kita melihat nih pada saat selama 10 tahun terakhir, Mm, saya melihat beberapa hari ini kita berdiskusi tentang Papua ini. Oke. Papua, kita melihat bagaimana terutama Papua Barat, Papua yang di bawah situ Merauke dan Ya. sekitarnya itu Papua apa ya? Papua Selatan ya? Selatan Ya. apa Barat Daya ya? Saya lupa, bukan di bawah itu. Kok saya Ya Merauke. lupa. Nah, itu kalau kita buka GPS tuh lihat tuh petak-petak sawit itu sudah di mana-mana gitu. Jadi kemudian saya melihat juga tuh gambar-gambar ada tambang, ada ini, ada segala macam. Saya kok ngerasa ya 10 tahun ya pemerintahan Jokowi itu eksploitasi terhadap Papua itu luar biasa masif loh. Pada sisi lain kita dibanggakan dengan infrastruktur yang kemudian dibangun gila-gilaan di sana. Ini bahaya kalau menurut saya. Gimana Bung Rocky melihat? Dulu kan tinggal Papua nih, yang hutannya masih luas di mana-mana. Tapi sekarang juga sudah demikian terbuka. Papua itu hutannya ada 37 juta hektar. Saya masih hafal itu. 80% hutan primer. Di dalamnya ada keanekaragaman hayati, ada 2000 jenis
mamalia, ada mungkin 20.000 jenis unggas, ada 6.000 macam-macam itu, dan ada 500 masyarakat adat. Hmm. Jadi itu adalah satu ekologi ekosistem yang utuh. Nah, saya mulai mendengar itu justru dari jurnalis-jurnalis internasional Iya. yang diam-diam masuk ke situ tuh, yang memantau bagaimana kerusakan di Papua itu mulai masuk pada tahap antroposin mereka sebut. Hmm. Antroposin artinya alam yang dirusak oleh antropos, oleh manusia itu tidak mungkin memulihkan dirinya kembali. Ya. Kalau alam merusak dirinya sendiri, dia tahu cara memulihkan. Kalau ada pohon yang tumbang karena angin, karena udah rapuh, begitu pohonnya tumbang, terbuka lahan itu bukan deforestasi. Karena begitu terbuka, sinar matahari masuk ke akar-akar baru ini, dia tumbuh lagi itu cara alam memperbaiki Ya. diri. Tapi kalau dia dipangkas oleh manusia dan ditumbuhkan eh, tanaman yang bukan bukan tanaman endemik dia, tanahnya rusak. Rusak. Jadi kita baca itu dalam ilmu Jadi dia ekologi. degradasinya bukan primer, sekunder, tersier, dia lompat langsung Yes, jadi padang nah ilalang. itu. Bahaya banget ya. Nah, riset-riset itu kan yang itu udah banyak riset di dunia, tetapi korporasi itu membypass itu semua kan. Jadi korporasi kan cuma butuh, oke ini udah AMDAL tuh. Ya AMDALnya apa yang isinya AMDAL? Apakah itu penelitian ekologis yang berbasis pada pengetahuan atau sekedar kebutuhan administrasi bahwa AMDAL itu ada? Itu masalahnya tuh. Nah, Papua itu mulai masuk di dalam kesulitan tadi itu. Bahwa itu jenis jumlah bukan jumlah, kualitas kerusakannya itu sudah melampaui daya pulih dari lingkungan itu sendiri. Iya, 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 iya. Itu soalnya. Sangat berbahaya ya. Sampai seorang uskup Jayapura saya Ya, kira itu bicara udah tentang oligarki yang iya menghancurkan tanah itu Papua ya. itu gereja Katolik sekarang justru yang paling kencang Ya, mengucapkan itu karena Paus sebelumnya Paus Fransiskus. Fransiskus kan membuat tulisan Hmm. bahwa merusak alam itu artinya menghina ciptaan, dan itu jadi semacam teologi baru dalam gerakan Iya, ekologi. ya, karena soal keutuhan ciptaan kan menjadi Ya, kredo yang sangat kuat ya itu jadi tidak hanya di Katolik ya, tapi juga di ya. Protestan sebenarnya Ya, ya. saya baca juga gereja lakukan tindakan yang sama tuh. Iya. Mhm, Makanya dalam konteks itu kan gereja Katolik misalnya di Indonesia dan mhm, PGI juga yang mhm, Protestan mhm. itu menolak tuh Yes, apa permen konsesi iya itu batu bagi-bagi bara itu, yang dibagi-bagi sama Jokowi kemarin ya. yang dapat ya NU Muhammadiyah tuh. Iya, nah itu dia. Nah, saya memandang dengan sedikit rasa cemas ya, bagaimana ketika buka GPS itu, karena kebetulan minggu lalu kita Mhm. mengumpulkan kepala daerah se-Papua itu, Oke, se-Pulau Papua itu, mhm, untuk bicara karena Bu Mega itu pengen dengar kayak apa situasi. kondisi Dan terakhir. mereka memang miris sekali, sangat tak berdaya karena tiba-tiba izin dari pusat, tok jadi tuh kebun sawit, tok jadi tuh tambang. Belum lagi yang kemudian, apa namanya, tambang-tambang liar yang di-backing oleh oknum-oknum nih. Mhm, Oknum pakai es jamak ya. Jadi noobs, oknums ya, oke, bukan oknum lagi, oknums gitu. Karena kalau terlalu banyak oknum harusnya kan jadi institusi ya. mhm, Nah, ini yang jadi problem gitu. Di sisi lain, ya di sisi lain kita melihat di TikTok nih, bagaimana anak-anak Papua, orang tua di sana di pedalaman, begitu memelas ketika menukar hasil taninya, hasil tangkapan ikannya kepada katakanlah bidan atau tentara, iya polisi saya lihat. demi sebungkus Indomie atau sepiring nasi. Ini kan betapa jahat kalau menurut saya peradaban seperti ini. Jadi dia jadi remote area sebetulnya oleh kepentingan modal. Padahal kita bicara tentang Hmm. Pak Prabowo ingin ada kehidupan yang lebih sosialistis, tetapi operasi kapital itu berlangsung justru transparan dan dengan regulasi yang justru diizinkan oleh negara, dipermudah oleh negara tuh. Jadi demi mengumpulkan ya karena APBN nggak cukup, utang mesti dibayar segala macam itu, maka upeti-upeti mesti dikumpulkan secara cepat. Semua mereka bypass dengan konsep merusak lingkungan itu. Jadi nggak ada ide. Saya perhatikan tuh, tidak ada ide yang secara radikal mau mengatakan bahwa sekarang ada warga negara yang kita sebut sebagai berpartisipasi di dalam upaya mensejahterakan manusia, tapi sekarang dunia itu mulai pindah dari partisipasi pergi pada ekosipasi. Hmm. Jadi hak dari ekologi ini untuk juga meminta keadilan. Nah, ini diskurs ini masih kurang. Ya, ya, ya. Jadi kalau Bu Mega tadi cerita pergi ke kebun raya dan mungkin lagi cari inspirasi atau butuh untuk memastikan
bahwa sesuatu itu harus diperlihatkan seindah kebun raya. Kira-kira Hmm. begitu kan. Jadi pesan-pesan itu juga yang walaupun secara simbolik kita nggak bisa tagih dari Ibu Mega semacam keterangan farmakologi tentang apa sebetulnya kandungan dari tanah. Tetapi sebagai perempuan dia punya semacam rasa batin. Ya. Karena bumi itu sebetulnya adalah perempuan selalu, ibu bumi itu. Nah, merusak bumi itu artinya merusak rahim perempuan. Ya. Itu gampangnya begitu Dan kira-kira begitu. kalau Bu Mega sih ngelihat itu kehidupan. Iya, iya. Jadi kalau kita makan salak di sana itu nggak boleh dibuang tuh biji Hmm, salak, iya, dikumpul nanti ditanam dan yes, dibagi-bagi ke kita. yes. Cabe dan segala macam buah-buahan tuh Mm-mm. beliau tuh tertib sekali urusan itu Mm-mm. karena bagi dia itu kehidupan. Nah, tapi kemudian nih yang persoalan yang saya lihat ya, betapa sulitnya warga Papua ini. Kenapa? Dia dalam di satu bagian, terutama Papua Tengah dan Induk ya kalau nggak salah, sebagian tuh ada konflik bersenjata misalnya. Ya. Di sisi lain di pantai mereka menghadapi serbuan deras dari kaum apa namanya bukan urbanisasi ya, masyarakat pendatang barulah di sana dan mereka semakin terdesak ke pojok gitu. Mhm. Di sisi lain secara geopolitik Pulau Papua ini juga kawasan Papua ini sedang menjadi incaran dari katakanlah Amerika, Australia, ya bahkan mungkin juga Rusia untuk kekuasaan di Eh, Pasifik misalnya, termasuk kekayaan alamnya. Dalam situasi seperti itu kita melihat bagaimana orang Papua sebenarnya tidak menjadi apa ya tuan di tanahnya sendiri ketika bergabung dengan Indonesia. Kita mau lihat, eh, saya cukup ikuti eskalasi ideologis di Papua itu. Jadi self determinasi muncul lagi itu karena tadi itu impact dari sebut aja tekanan sosiologis yang menyebabkan mereka mulai merasa bahwa identitas kami itu tidak lagi dihargai itu. Itu dasarnya itu yang Hmm. mungkin tidak bisa diucapkan secara terang-terang, tetapi persembunyian identitas ini satu waktu akan meledak tuh. Nah, itu yang sering kita katakan bahwa dalam keadaan apapun negeri ini Indonesia itu dilandaskan pada kekuatan masyarakat adat. Itu dasarnya tuh. Nah, demi itu kita kembalikan tadi, Komunal ya. ya kita tetap masyarakat komunal tuh. Antropologi kita adalah komunalistik. Tetapi dunia juga sedang mengalami problem yang sama. Bahwa nation state itu betul-betul jadi modern, tetapi begitu sifat komunal itu terhalang, yang komunal ini bisa menjadi kekuatan politik baru tuh. Nah, Hmm. itu yang mulai terjadi itu dan Papua kan menganut dua nasionalisme tuh, nasionalisme dirinya sendiri Ya. dan nasionalisme Indonesia tuh. Nah, ini yang dari awal tidak bisa dan tidak harus dijembatani. Karena bagi Papua misalnya, ya nasionalisme kami berbeda dengan nasionalisme Jawa kan. Ya. Ya, Itu. saya memandang dengan cemas bagaimana Hmm, Jakarta dalam hal mhm. ini ya memperlakukan Papua secara filosofis, secara Ya, etis, secara psikopolitik ya. ya, ya itu Itu poin-poin itu. gimana cara memandang Papua ini yang menurut saya Mhm, salah. Yang kedua, bagaimana kemudian eh, apa namanya law enforcement kita, termasuk di sana angkatan perang kita mhm, berperilaku di Papua. mhm, Karena saya tidak apa ya, kalau seperti ini terus-menerus, saya kira ini jadi Timor Leste baru nih. Kalau dibiarin seperti ini terus gitu loh. mhm, Harus ada satu siasat, ya harus diinjenir sebuah pola pendekatan terhadap Papua yang memang berbasis orang Papua. mhm. Kalau tidak, ya susah. Tadi malam saya diskusi dengan Sanana tadi malam tuh. Dan saya ambil pengalaman ketika Sanana menganggap bahwa oke, proses-proses politik di Timor Leste waktu itu bukan sekedar Indonesia menganeksasi, tetapi Indonesia diperalat oleh Ya, kekuatan Amerika, global ya, Amerika untuk menganeksasi itu. ya. Jadi bagi Sanana dia menarik, dia bilang bahwa ya kita tahu bahwa dunia ini dikendalikan dan kita sebetulnya cuma pion dari pion itu. Mhm. Itu juga yang bisa terjadi di Papua Papua betul, sebetulnya. betul, Jadi kita belajar lah bagaimana sesuatu yang terjadi di Timor Leste itu betul. kekuatan global akan ada di situ, apalagi sekarang sistem internasional lagi mengalami realignment, Hmm. sistem finansial dunia juga makin lama makin tidak bisa Diandalkan. diandalkan lewat dolar, orang pakai cryptocurrencies tuh. Jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana presiden itu mengerti problem ini justru mulai muncul keresahan itu ketika
sebetulnya bibit-bibit itu ditanam oleh Jokowi dari awal kan. Kan Jokowi terus-menerus datang ke Papua tuh, tapi Iya. ya Papua tetap miskin tuh. Iya, Artinya tapi kekayaan eksploitasi itu ya itu yang saya kapital maksud tuh, malah meningkat, tetap miskin. mereskalasi. Yang keluar dari Papua masuk ke Jakarta itu jauh lebih banyak daripada yang Iya, diiming-imingkan oleh Jakarta ke Papua. Jadi Jakarta tidak bisa membaca cara Papua membaca dirinya sendiri. betul. Nah, kalau dari sisi rakyat, saya tidak khawatir. Hmm. Karena kami punya banyak kepala daerah di sana. Kami Mm-mm. paham bagaimana orang Papua itu cinta Ya, bergabung dengan ya. Indonesia. Apalagi kalau orang Papua nih, kaum terdidiknya melihat bagaimana Timor Leste hari ini. Bagaimana mereka kemudian diperdaya oleh Australia. Mm-mm. Sehingga Timor Gap itu tidak berhasil di, Mm-mm. apa namanya, yang step keduanya tidak berhasil dibangun Ya. di Papua, di Timor Leste. Mm-mm. Akhirnya Timor Leste sekarang meminta pertolongan Cina. Dan Ya, sekarang mereka terpuruk investasi di lagi bawah ya. Cina. Mm-mm. Dan masyarakat miskin di sana besar sekali gitu loh. Nah, orang Papua tentu juga melihat ini. Problemnya adalah kalau menurut saya, bagaimana pemerintah Jakarta, pemerintah pusat melihat ya bahwa jika tidak ada social justice yang memang dideliver dengan baik, tidak ada satu sistem ya yang kemudian membuat masyarakat ini bisa berdaya gitu ya. Ya akan ada persoalan yang sangat besar kalau menurut saya. Ya, potensi udah ada di situ. Tinggal jadi dia manifest. Betul. Ketika Indonesia misalnya mengalami keguncangan karena problem-problem di pusat ini nggak selesai soal relasi Prabowo dengan Jokowi sebetulnya apa itu, kepastian wakil presidennya apa itu, posisi PDIP yang secara historis betul-betul mendukung ide-ide tentang nasionalisme, justice, humanisme itu diupload terus-menerus. Lalu mulai terlihat bahwa Presiden Prabowo mesti melihat Indonesia ini dari segi sejarah Betul. pertama tuh. Yang kedua dari segi keunikan lokalitas tuh. Iya. Nah, kalau pikiran-pikiran presiden tentang kerakyatan itu didasarkan pada pengetahuan lokal ini, Iya, nggak dia seperti cara Soeharto yang iya, gebiar-gebiar yang ya. semua desa dibikin Iya, seragam itu. iya, Jadi undang-undang pemerintahan desa ya, ya. jadi itu yang masyarakat sipil sedang mendesakkan itu tuh. Jadi kalau isu-isu ini mulai muncul di permukaan, jangan dianggap ini sebagai provokasi asing. Seperti Pak Prabowo bilang ini LSM asing lagi Iya. memprovokasi. Nah, Nggak kan ada itu masyarakat betul. Papua tidak terlalu mendukung itu, bahkan yang namanya KKB juga tidak terlalu Ya. mendapat dukungan ya. Tetapi kan itu akan lahir kalau terus-menerus misalnya masyarakat Papua itu dihimpit. Katakan misalnya dengan kalau lahan food estate 2 juta hektar, 3 Iya, juta hektar itu betul, jadi Bang. dibangun. Bayangkan per hektar butuh berapa orang karyawan Iya. atau yang mengerjakan. Itu pasti dari luar. Berarti akan ada ratusan ribu orang didatangkan ke tempat itu karena tidak mungkin orang Papua Ya. cukup. Nah, ketika itu terjadi, apa yang akan terjadi? Gesekan sosial, kecemburuan sosial, kemarahan, keputusasaan, merasa dibodohi, ditinggalkan kan begitu. Ini kan problem besar nih kalau menurut Betul. saya. Nah, ini yang harusnya dilihat oleh Jakarta. Lagi-lagi nih kita sebut Jakarta ya. Bahwa tidak bisa ini dibenarkan. Terus-menerus tereskalasi seperti ini. Jadi nggak perlu bikin 1 juta, 3 juta hektar lahan food estate di sana kalau menurut saya ya. Kalau Bung Rocky gimana ngelihatnya? Tetap saya hidup, saya lebih banyak naik gunung daripada cuap-cuap politik sebetulnya, naik masuk hutan. Jadi kita mulai melihat bahwa dunia ini sedang mengubah paradigmanya tuh. Bukan lagi nation state first, tapi earth first. Bumi dahulukan itu. Dan itu anak-anak muda bicara kemana-mana. Jadi small is beautiful, itu intinya kan. Untuk merawat energi secukupnya. Jadi kalau dia bikin estate, itu kata estate aja kan buset, itu 3 juta sama seperti membayangkan akan ratusan unggas akan cacing akan dibongkar dari tanahnya, ular akan kehilangan puluhan habitat. juta pohon Ya, akan ditebang ya. Ya seolah-olah yang Presiden Prabowo kan tetap punya perspektif akan ada perang, maka harus ada persiapan logistik. Kira-kira begitu visinya kan. Tetapi kalau itu yang dijadikan andalan seolah-olah kita mau berperang itu, tentu persiapannya mesti lebih dari itu kan. Akibatnya APBN akan dikuras untuk hal-hal untuk persiapan perang pada akhirnya kan. Padahal kita negeri ini didesain untuk mengekspor kedamaian. Kalau kita ekspor kedamaian nggak ada orang yang mau ganggu kita kan. Betul. Begitu kita mulai persiapan yang seolah-olah ini logistik disiapin nih.
anggaran pertahanan dinaikin, maka tetangga-tetangga juga lakukan ancaman lebih serius. Nah, itu menarik yang Bung Rocky bilang tadi, bahwa sekarang masyarakat, apalagi anak muda, sangat peduli dengan yang namanya earth politics, Yes. ya. Makanya kasus di Pulau Gak, kasus nikel Iya. di Raja Raja Ampat Ampat. itu begitu Ya menggegerkan di itu, dunia ya itu maya, ya. contoh bagaimana itu soal kecil itu tiba-tiba seluruh anak muda itu posting segala macam Yes. itu bela itu Raja kita Ampat. sebut paradigm shift udah terjadi itu. Nah, itu yang juga kita heran, ya. Herannya itu kenapa? 4 yang kemudian dicabut izinnya, tanda kutip nih, kita nggak tahu juga beneran dicabut atau enggak. Itu kan belum melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Mungkin curi-mencuri adalah, karena perusahaan tambang itu kalau dia mau menambang, dia harus mengajukan yang namanya RKAP ke Kementerian SDM. Nah, itu kan nggak pernah diajukan. Mungkin ada yang sudah berproduksi, nggak tahu juga kita. Nah, yang problemnya ini di Pulau Gak, ya. Banyak bisik-bisik di internet bilang bahwa pemisahan Pulau Gak dari ekosistem Raja Ampat sehingga tidak masuk dalam geopark sebenarnya akal-akalan. Karena di sana banyak nikel, kan seperti itu. Lucunya yang menjadi pemegang saham dari nikel Gak, PT Gak itu hanya 25% anak perusahaannya PT Antam, 75% Australia. Tapi kenapa dibela? Artinya dari awal itu didesain. Dan sangat mungkin bahwa setoran udah jalan. Kan cuma itu keterangannya kan. Kalau lihat dari segi ekologi itu satu paket itu kesatuan ekologi, bukan cuma yang 4 ini. Betul. Sehingga yang sana agak jauh, nggak ada keterangan jauh di situ kan. Tetap begitu limbahnya jatuh ke laut itu dia nutupin karang, di bawah arus dia masuk lagi ke Raja Ampat, kan itu pengkondisian itu. Iya, Jadi apalagi memang deposit di situ udah dihitung sebagai ya potensi kapital gede lah. betul. Nah, yang saya bingung kan, kenapa yang nggak ngerusak lingkungan yang ditutup? Kenapa yang belum berproduksi yang ditutup gitu kan? Apa ini nggak urusan ganti pemain juga nih kayak kasus-kasus yang lain nih? Akhirnya orang rumuskan itu aja. Gitu ya. Ya supaya terlihat bahwa negara hadir ditutup. Oh iya, tapi ditutup apanya? Pabriknya, ditutup apanya tuh? Isunya, yang ditutup isunya sebetulnya. Isunya yang ditutup, bukan kerusakannya ya. Ada yang ngusulkan nih di apa namanya, di dunia maya. Kenapa nggak tutup aja tuh PT Gak? Ambil aja Blok Medan yang di Maluku Utara, tutup tuh yang di Raja Ampat. Karena seluruh dunia ribut gara-gara yang di Raja Ampat. Bung Rocky setuju nggak kalau? Iyalah, kan mestinya berpikir ekologis itu berpikir komprehensif, bukan berpikir teknokratik, parsial, itu soalnya. Jadi pengetahuan kementerian-kementerian terkait itu selalu melihat karena ditekan publik, kita layani publik, tetapi ada emak-emak demo. Iya, Ayo kami dukung nih penambangan. Tapi baseline-nya tetap jalan. Jadi buta huruf terhadap ekologi gampangnya begitulah. Padahal dunia itu bikin grammar baru, ekologi first. Tapi memang orang-orang yang bukan terjun di industri ini ya, tapi kayaknya pejabat-pejabat yang terkait dengan industri ini sebenarnya sangat peduli lingkungan, Bung Rocky. Iya, tapi yang dia maksudnya lingkungan teman-teman dan keluarga. Kan itu yang mesti kita beritahu Pak Presiden itu. Mereka yang ada di wilayah-wilayah extraordinary itu betul-betul harus comply dengan environmental ethics. Uji, siapa yang uji? Ya masyarakat sipil yang uji itu. Bukan partai yang uji, bukan DPR yang uji. Masyarakat sipil memberitahu tuh. Itu pentingnya. Kan tiba-tiba si ini udah jadi menteri bagian lingkungan, si ini. Iya, tapi kemampuan dia untuk menghidupkan atau mengulas problem etisnya kan nggak ada. Ya, kan bisik-bisiknya kalau kata Tempo, yang terkait lingkungan, hutan segala macam kan itu juga cuma proksi kapitalis. Iya, itu 2-3 orang kirim orang situ mengatur regulasi supaya menguntungkan. Itu ya sebetulnya kan itu yang kita tahu dan itu diketahui dunia. Ya. Nah, itu yang sebetulnya setiap kali orang bicara hilirisasi, berapa kali saya diskusi di anak-anak Eropa itu kan. Mereka bertanya, hilirisasi itu apa sebetulnya? Oh ya, bagus, itu energi bersih dan nilai tambah diberikan di situ tuh. Tapi bagi mereka bukan hilirnya yang penting, tetapi hulunya. Artinya kalau di hilir bersih energinya, apakah juga di hulu bersih secara politik? Yes.
diperolehnya izin-izin itu. Nah itu soalnya. Tidak hanya izin-izin, tapi katakanlah misalnya nih, kalau kita mau berdebat, Mhm, mobil listrik mhm. sekarang Oke. menggila. Hulunya. Oke, mereka tidak pakai BBM gitu ya, fosil, Mhm. tapi mereka ngecas di rumah Yes. pakai pembangkit yang dijalankan dengan batu bara. Ya. Sama aja bohong kan Dan sebenarnya. batu bara itu datang dari konsesi politik. Yes. Hulu. Iya. Hanya dikuasai oleh 3-4 Sek- pemain bisa ya. jadi kotor secara politik, Eh, lalu dibilang ini hilirisasi. Iya, betul. itu. Padahal juga nanti baterai-baterai dari mobil-mobil listrik ini Itu itu sampah tidak lagi. biodegradable loh. Yes. Berbahaya gitu ya. Nah, ini saya jadi teringat nih tiba-tiba Bu Mega nanya ke saya, Aha. apakah tidak bisa? Karena kan saya tunjukin tuh data bahwa hanya berapa persen ya? Tidak sampai 14% ya pajak yang dihasilkan dari pemasukan yang dihasilkan dari sumber daya alam. Oke. Kita terpikir, Ibu terpikir, kenapa enggak perusahaan tambang itu yang sudah berapa generasi izinnya, kenapa enggak sahamnya dibagi ke negara? Sehingga pemasukan negara bertambah. Tidak hanya apa namanya, katakanlah royalti atau pajak atau katakanlah apa namanya itu pemasukan negara bukan pajak misalnya gitu. Iya. Apa enggak kayak kita kelola seperti itu ya? Iya kan itu ide yang kita sebut sebagai kesosialan manusia itu dijamin oleh BUMN kan. Iya. Filosofinya kan begitu kan. Jadi akumulasi oke, tetapi aspek BUMN itu adalah kesejahteraan rakyat. Betul. Pada Artinya akhirnya. ide kepemilikan saham rakyat itu dengan sendirinya berbasis pada perintah konstitusi. Iya. Bahwa negara ini disejahterakan, ekonomi mesti dihidupkan, fungsi BUMN adalah mendistribusikan, bukan Betul. BUMN yang mengakumulasi. Bukan mereka yang jadi sejahtera ya. Iya, bukan dia yang sudah. Nah, ini sekarang semua BUMN yang bagus sudah masuk Danantara nih. Apa pandangan Bung Rocky? Kira-kira jalan nggak nih barang Oke, nih? ini penyelesaian pragmatis. Oke. Karena sistem dunia juga akan melihat itu bahaya tuh. Apa namanya? Uang saya ada di bank, minta izin saya dong. Kalau mau taruh di situ, gimana kalau ada masalah hancur segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai sebutnya Danantara itu tahapnya baru ambisi. Ya. Nah, dia makin lama menggumpal karena ambisi ini harus diwujudkan. Ya, boleh aja Presiden Prabowo bilang semua hal yang sifatnya sosialistis akan saya paparkan dulu. Makan siang gratis, 3 juta rumah, food SD dan antara semua itu harus terlihat bahwa itu proyek untuk rakyat. Tapi masalahnya siapa yang mulai mencicil itu supaya di ujungnya APBN masih bisa terpenuhi. Yang kedua, kalau terjadi kecelakaan bisnis, mitigasinya apa? Kan itu nggak pernah Betul. dihitung itu. Memang yang paling beresiko sebenarnya. Danantara saya tidak terlalu ini ya. Kalau bank-bank itu tidak ada di dalam itu. Iya, Karena kan kalau itu. berdampak pada bank itu sangat Iya, sistemik loh. betul. Sangat berbahaya Satu itu. dua bank itu kolaps itu. Waduh, nggak terbayangkan Dan karena bisa memicu ke yang kelihatannya lain. itu yang jadi soal utama secara ideologis itu kan asal usul ide itu yang ya mungkin presiden tidak di-brief dengan baik, pasti ada yang menganggap udahlah itu semua chip in aja dulu di situ tuh. Iya. Itu artinya kan Maksudnya kan baik gitu ya. iya, itu Cuma fragile. yang saya justru hilang harapan tanda kutip itu karena apa? Seluruh pihak-pihak yang harusnya mengawasi pengelolaan uang negara itu justru masuk ke dalam. KPK di sana, BPKP di sana, BPK di sana, Jaksa di sana, KPK di sana. Lalu yang mengawasi mereka siapa? Kan Apakah hanya niat baik? iya, niat baik mereka jadi auditor itu, mengaudit. Tapi audit paling baik audit eksternal, bukan Yes, audit internal. betul. Masa dia mengaudit di dalam dirinya sendiri kan? Makanya. Nah, ini Itu aneh. yang kelihatannya investor global lagi pelajari itu tuh, bahwa penyelundupan seperti penyelundupan model pengawasan itu yang pertama kali membahayakan status Iya, dari iya. Jadi bank-bank tadi harus tarik keluar dan kemudian institusi yang harusnya mengawasi mereka disuruh mengawasi harus di dalam. keluar. Iya, harus keluar dari situ baru kita Baru itu. punya harapan untuk percaya ya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah kita bicarakan dengan Bung Rocky. Mudah-mudahan mencerahkan karena memang channel ini nggak ramai nih kalau nggak ada Bung Rocky nih. Jadi ya terima kasih kawan-kawan, banyak tugas pemerintah saya kira. Kita memberi masukan dengan kritik mungkin nggak enak ya, tapi itulah resiko jadi pejabat publik ya. Iya, dan orang yang nonton channel ini tahu bahwa di dalamnya ada suara jernih dari Ibu Mega. Siap.
Sampai jumpa lagi. Thank you Bung Rocky. Thank you.